Film berawal dari adegan sepasang kekasih yang bibirnya saling berpagutan. Yang pria bernama Leone, sedangkan yang wanita bernama Melissa. Usai berpagutan, mereka memutuskan untuk pergi keluar. Setelah berada di luar, di bawah pohon rindang, mereka melakukan aksi itu lagi. Usai berpagutan, mereka pun pergi menggunakan mobil menuju lapas alias penjara. Sesampainya di lapas, mereka lagi-lagi melakukan aksi tak senonoh itu. Sebelum benar-benar turun, Melissa memberikan Leone sebuah kalung, lepas itu kembali melakukan adegan bibir berpagutan. Dan pada akhirnya, Leone pun kembali ke lapas. Di sana terlihat semua sipir bersikap baik pada Leone. Ternyata Leone baru saja menyelesaikan cuti bersyaratnya dan sekarang menjalani sisa tahanannya yang hanya tinggal 6 bulan lagi. Take it off. All right. Good. Say hi to the wife. How you doing? On your feet, Leone. On your feet. Transferred where? What the hell? Where I go? Singkat kisah, sampailah Leone di lapas barunya dan masih mempertanyakan mengapa. Secara mendadak, Leone dikejutkan kemunculan sosok pria yang dikenalinya dengan nama Dromgoole. Dromgoole adalah kepala lapas ini dan ternyata Dromgoole lah yang memaksa Leone untuk dipindahkan. Lalu diantarlah Leone ke dalam selnya oleh petugas yang bernama Meisner. Setelah sendirian di dalam, Leone hanya bisa pasrah. Keesokan harinya, para napi terlihat keluar dari selnya untuk melakukan kegiatan. Sedangkan Leone dibawa masuk ke dalam ruang setrum mati. Last night. Hey! Open the door! You hear me? His office to this execution chamber to witness the... In all the years that I was warden there, you're the only man that ever made... I asked you. No, I begged you to come. You broke the law, and I was... Gateway, 6 months could be a lifetime. Anything could happen. Dengar itu, Leone tak terima karena dia merasa sudah membayar hutangnya dengan tambahan penjara 5 tahun lagi. Tapi Dromgoole baru akan menganggap hutang Leone lunas setelah Leone menjalani sisa 6 bulan penjaranya di sini dengan penuh siksaan. Dan percakapan mereka pun berakhir. Setelah dari ruang setrum mati, Leone disuruh untuk membersihkan badannya di dalam ruangan menggunakan gas silent dan disuruh menahan napas 30 detik mengingat gas ini sangat berbahaya. Ketika 30 detik hendak berakhir, Dromgoole datang dan mencegahnya. Lantas, Leone pun merasa engap. Ketika hampir mampus, barulah petugas menghentikan gasnya dan mengeluarkan Leone dari sana. Keesokan harinya, masuklah Leone ke dalam lapangan untuk bersosial dengan napi lain. Saat Leone duduk, tak lama Leone didatangi oleh Weber, pentolan di lapas ini. Weber menginginkan kalungnya, tapi Leone melawannya. Lalu saat Weber ingin menusuknya, tiba-tiba saja Weber membatalkannya karena tahu ada petugas Braden masuk ke lapangan. Braden mengancam memasukkannya ke dalam penjara isolasi. Tapi ancamannya itu gagal karena Braden tak menemukan barang bukti dan Leone pun tak mau bersaksi. Braden heran mengapa Leone membela Weber yang hendak menusuknya. Setelah dari lapangan, Leone yang terlihat sedang mengepel koridor sel, tiba-tiba kedatangan napi lain bernama Dallas yang hendak mengajaknya berkenalan. Okay. Dig it. Come on, what are you talking about, man? Aren't you the guy who's always crying about how you need a man? Come on, hurry up. All right, cool. Across the steam pipes. Nah, usai melihat denahnya, Leone bilang bahwa mustahil untuk bisa kabur dari sini. Mendengar itu, Dallas langsung bergegas pergi. Selepas itu, Dallas dan Leone terlihat sedang mengantri makanan. Usai mendapatkannya, terlihat ada napi tua yang merampas jatah kue napi muda. Tapi tak lama, Leone mencegahnya dengan memberikan jatah kuenya kepadanya. Karena kebaikan hati Leone, maka napi muda ini menaruh hormat pada Leone. Dan mulai saat inilah, Leone memanggil napi muda ini dengan sebutan Larry. Oh man, you grow up be big and strong. Hey man, stick your vegetables. Nobody asked you. Gotta be ready to move first. You just might make it to first base in this place. Keesokan harinya, di lapangan, Leone mengajari Larry cara bersosial di penjara agar bisa bertahan hidup.
Tak lama menyadari ada Leone nun jauh di sana, Weber menimpukinya dengan bola rugby. Weber mengajaknya bermain, tapi Leone mengabaikannya. Namun karena terus diprovokasi, Larry membalas umpatannya Weber itu. Karena tak mau ada keributan, lantas Leone pun mau ikut bermain. Dan pertandingan rugby pun dimulai. Melihat Leone terus-terusan dizolimi, teman Dallas bernama Eclipse pun turun ke lapangan dan membantu Leone. Lalu pertandingan pun berlanjut. Leone sukses mengecoh lawan-lawannya, kemudian mengumpan bolanya pada Eclipse, dan pada akhirnya gol pun tercipta. Kemenangan itu disambut sorak-sorai yang begitu meriah dari para napi lain. Tapi sayang, mendadak Weber menabraknya dari belakang, lepas itu merampas kalungnya Leone. Usai kejadian itu, petugas pun membubarkan para napi. Keesokan harinya, Eclipse yang sudah menjadi teman menawari Leone kegiatan memperbaiki mesin di bengkel. Tentu saja Leone yang jago mesin pun menerimanya. Di bengkel ini barulah terungkap alasan Leone masuk penjara adalah karena dia pernah memukuli preman pengganggu yang ternyata punya koneksi dengan polisi setempat. Saat napi lain sedang mengurus perizinan, Leone, Eclipse, dan kawan-kawan memilih untuk ngulik mesin saja di bengkel ini. Dan tak lupa, Dallas pun memberi sedikit sogokan kepada petugas di bengkel ini. Hingga pada akhirnya mereka pun sukses menghidupkan kembali mobil yang sudah lama mati ini. Usai mobilnya hidup, Eclipse dan Dallas terlelap karena kecapean. Lalu Larry memohon pada Leone untuk diajari menyetir mobil, dan Leone pun mengajarinya. Namun tak lama kemudian Larry meminta agar mesinnya dinyalakan lagi. Leone menolaknya karena kalau ketahuan petugas bisa-bisa mereka kena masalah. Tapi karena Larry memohon 10 detik saja, maka Leone pun membolehkannya. Suara merdu mesin itu membuat Eclipse dan Dallas sampai terbangun. Sialnya, saat sudah 10 detik, Larry menolak mematikan mesinnya. Bahkan mengendarai mobil itu keluar. Dromgoole melepaskan Larry dan menghukum Leone masuk ke penjara isolasi selama 6 minggu. Kemudian Dromgoole menyuruh para napi menghancurkan mobilnya dan membiarkan Leone menyaksikannya. Masuklah Leone ke dalam penjara isolasi alias penjara terpisah. Sehari-hari Leone disuruh menyebut nama dan nomornya setiap kali cahaya selnya menyala. Face the camera. Hingga pada suatu ketika, Leone yang sudah lemas pun tak bisa menjawab nama dan nomornya dengan benar. Walhasil, para petugas mendatanginya dan memukulinya. Tak lama, Meisner datang menghentikannya. Setelah berhenti, Brayden mulai muak dengan perintah Dromgoole yang tak masuk akal ini. Mendengar Brayden yang tidak tegaan itu, petugas lain malah memprovokasinya. Dan perkelahian kecil pun terjadi. Say shit. Go on. Time's up. Singkat cerita, 6 minggu telah berlalu dan Leone pun dikembalikan ke selnya lagi. Sebelum pergi, Brayden menyuruh Leone untuk memeriksa ranjangnya. Ternyata Brayden menyimpan semua surat-surat Melissa untuk Leone. Keesokan harinya, Leone ke bengkel menemui teman-temannya. Karena mobilnya telah rusak, Larry mendesak Leone membetulkan lagi mobilnya. Mendengar itu, Leone menolaknya sambil marah-marah. Baginya, membetulkan mobil hanyalah untuk mengisi waktu luang saja. Apalagi sisa hukuman Leone hanya tinggal 3 minggu lagi. Lantas, Leone tak ingin terlibat dengan pelanggaran apapun. Karena kalau tidak, bisa-bisa masa tahanannya diperpanjang lagi. Kemudian, saat makan siang, tiba-tiba Weber datang memprovokasinya. What are you gonna do about it? It ain't over, you son of a bitch.
Lalu Larry mengingatkan Leone yang hampir bebas agar tak terpancing oleh Weber. Di lain tempat, Dromgold kecewa karena Weber tak bisa memancing Leone berbuat kesalahan. Lantas, Dromgold mendesak Weber untuk segera menemukan hal yang paling sensitif agar Leone bisa terpancing. Karena kalau tidak, Weber yang akan dihukum. Suatu hari, saat Leone dan kawan-kawan sedang balap kecoa, tiba-tiba saja petugas menyuruh Larry membersihkan aula. Singkat kisah, dibawalah Larry masuk ke dalam aula. Tak lama berselang, datanglah sejumlah napi beringas mengepung Larry. Kemudian Larry dikeroyok dan disiksa. Kembali ke Leone. Leone terkejut mendapat kabar dari napi lain bahwa Larry dikeroyok. Lantas, Leone bergegas ke aula menghampirinya. Setibanya di sana, Leone merasa tertekan mendapati Larry, si napi remaja itu, sudah tewas. Walhasil, Leone berniat membalas dendam kepada Weber, tak peduli lagi apa resikonya. Beberapa hari kemudian, mendengar Leone dirawat, Melissa pun datang menjenguk. Para petugas menutupinya dengan tirai dan mengizinkan mereka melepas rindu selama 30 menit ke depan. Tapi baru saja mau begituan, tiba-tiba petugas menghentikannya. Alasannya karena diperintah oleh Dromgold. Dan Melissa pun keluar dari sana dengan pasrahnya. Pada malam harinya, masih di ruang perawatan, Leone kedatangan tamu yang ingin mengobrol. Dia bernama Mastron. Mastron mengaku akan bebas 2 hari lagi. Mastron juga bilang saat bebas nanti, dia akan dibayar mahal oleh Weber jika bisa memperkosa wanita ini yang tak lain adalah Melissa. Walhasil, Leone pun marah dan memanggil petugas Manly. Saat Manly datang, Leone minta izin telepon untuk menghubungi Melissa dan mengadukan ancaman dari Mastron barusan. Tapi Manly pura-pura tak tahu dan menolak membantunya. Keesokan paginya, Dallas yang bertugas mengambil sampah tiba-tiba dipanggil Leone dan mengajaknya untuk kabur dari penjara malam ini lewat terowongan pipa. Dallas sempat menolak, tapi karena Leone memohon, pada akhirnya Dallas pun menyanggupinya. Saat mau memilih jalan, Dallas memaksanya untuk memilih jalan yang lain. Karena buru-buru, Leone pun mengikuti Dallas. Tiba-tiba, petugas memblokir semua pintu dan menangkap Leone. Ternyata, selama ini Dallas memang sudah bersekongkol dengan Dromgold karena dijanjikan kebebasan. Namun, Dromgold langsung membantahnya dan tak mau menepati janjinya. Walhasil, Dallas marah dan hendak menyerang Dromgold. Automatic 10 years, Frank. It's 10 years for a second. Know what to do. See? It's not my type. Christine! Put him in! Don't leave me here, man. Melihat Leone hampir mati, Dallas menyuruh Manly untuk melepaskan cekikannya dan mengancamnya menceburkan kabel listrik ke dalam genangan air. Usai cekikannya dilepas, Dallas tetap saja menceburkan listriknya ke dalam genangan air. Menyadari ada konser di bawah sana, Dromgold menyuruh pasukan untuk memeriksanya. Sementara Leone terus saja melarikan diri.
sudah berada di luar atap, Leone memutuskan untuk melompat ke gedung lain. Ketika berada di dalam, Leone tahu harus kemana karena memang sudah hafal denahnya. Sector 4. Meisner, Sector 4, go. Yeah, Mr. Meisner. I'm not gonna spend. Look at this. Ternyata Leone memasukkannya ke dalam ruang setrum mati, tempat mereka bertemu pertama kalinya di lapas ini. Setelah semua peralatan setrum matinya terpasang pada Dromgool, Leone mulai menarik tuas listriknya satu persatu. Tapi tiba-tiba saja para petugas sudah ada di depan pintu. Saat petugas sudah masuk, Meisner melarang menembak karena tangan Leone terikat di tuas listriknya. Merasa sudah punya banyak saksi, Leone meminta Dromgool untuk mengakui semua kesalahannya atas kematian teman-temannya. Walhasil, Dromgool yang ketakutan pun mengakui semuanya. Tapi setelah mengakui, Leone tetap saja menurunkan tuasnya. Ternyata Leone sengaja tak memasang satu item lagi karena niat Leone hanya untuk menggertak Dromgool. Usai mendapat pengakuan Dromgool, Meisner menyuruh anak buahnya untuk memenjarakan Dromgool selama kasus ini dibawa ke pengadilan. Pada akhirnya Leone bebas dari penjara karena terlepas dari tuduhan percobaan melarikan diri. Sebelum benar-benar pergi, Leone menagih sesuatu yang tak pernah dia dapatkan dari Meisner, yaitu senyumannya. Dan Meisner pun memberikannya. Film diakhiri dengan adegan pertemuan Leone dan Melissa yang lagi-lagi harus saya sensor karena kedua bibirnya itu saling berpagut mesra.